contoh yang sudah hidup, yaitu sejenis tawis. Ini baru 2 minggu tapi udah subur. Yang ini itu serut, saya tanam dalam sistem tanam terbalik. Gini saya jelaskan. Kalau sistem tanam terbalik itu medianya itu harus pakai pupuk kandang sama pakai yang namanya tanah di bawah pohon bambu. Nah, kalau sistem tanam terbalik itu hasil tunasnya itu bakal bagus, atau kemungkinan hidupnya itu lebih besar gitu. Gini ya, kalau kita cungkup ini bagian bawah harus tertutup agar udaranya tidak masuk, agar yang bagian atas itu bisa ngembun. Ini kan nyembun. Nah, ini bakal tumbuh tunasnya itu makin cepat. Oke, itu bagian serut. Kalau asem, ini kan saya cungkup juga. Ini udah ngembun. Sebetulnya kalau asem itu hidupnya mudah. Ini kan belum tumbuh tunas. Yang penting kalau asem Jawa ya, itu nih bagian sini tuh harus subur, bagian yang mengarah ke akar itu harus subur. Nih saya cuek ya, benar. Nah, itu kan subur, ini kan subur. Nah, potensi untuk hidupnya tuh semakin besar. Jadi ya kita sebagai pembonsai harus sabar gitu. Ini serut juga, ini juga serut, tapi ini udah hampir 1 minggu lah belum tumbuh tunas. Ini ada belalang. Nah, gitu cara sistem agar cepat tumbuh tunas. Kita sebagai pembonsai harus sabar, sama harus rajin-rajin. Yang penting satu ya, ini media tanah itu harus kita perhatikan, harus subur. Ini kan subur. Ya harus perhatikan. Kalau sudah selesai ya tinggal kita hias. Ini mungkin kalau sudah panjang nanti saya ranting. Ini kan udah ada lumut-lumut ini kan. Ini buat penyubur lah istilahnya. Kalau yang ini kita ambil hari kemarin. Nah, ini masih layu kan, baru diambil. Ini masih layu. Ini kelampis Jawa, kelampis hitam. Walaupun begini, daunnya begini, kalau sebagai pembonsai ya, yang penting bagian akar utama yang mengarah ke bawah, yang mengarah ke tanah itu harus subur. Ini kan daunnya mati, tapi ininya itu subur gitu, benar. Ininya tuh subur gitu. Ini kan udah hijau nih. Ini mau tumbuh tunas nih. Padahal yang ini tuh mati. Tapi ini mau tumbuh tunas. Yang penting dalam pembonsai, kalau dalam sistem cungkup seperti itu, jangan
terkena sinar matahari langsung. Ini ini contoh ini kan, benar, ini serut, ini saya tanam di bawah sinar matahari langsung, tapi batangnya layu, ini layu, nah layu, tapi ini masih bisa tumbuh, masih bisa hidup. Tapi kalau kita tanam secara stek atau yang namanya tidak mempunyai induk akar atau akar serabut, kalau sudah layu itu kemungkinan hidupnya itu sulit. Maka ini saya dapat dari ilmu yang dipelajari atau yang diajarkan oleh Evi Nurfi yang asalnya dari Blitar. Nah, itu juga mempunyai channel YouTube. Ya, saya dikasih tahu kalau yang namanya pembonsai atau pendongkel, kalau dalam penanaman, kalau yang khususnya bagian stek itu harus dicungkup dan tidak boleh terkena sinar matahari sebelum tumbuh tunas. Ya panjangnya paling sampai rantingnya tuh paling sampai panjang atau sudah sebesar ini untuk bisa kita tahap perantingan. Nah, itu baru bisa terkena sinar matahari langsung. Oke, setelah penjelasan penjelasan saya. Ini yang namanya klampis hitam ini belum saya potongi duri-durinya loh. Ini belum saya potong. Ya, kita sebagai pendongkel ya harus sabar. Kalau kemungkinan hidup itu mudah. Ini sistem tanam terbalik. Jika minat, ya datang aja ke rumah saya di alamat Desa Karang, Kecamatan Bukorjo, Kabupaten Blora. Ini sebelum saya cungkup bagian itu akar yang di dalam tuh ini itu seperti lobak, tapi sekarang udah mulai menghijau itu membuktikan kalau itu sudah subur. Ini maaf, ini yang ini itu kepotong ya, soalnya yang mengarah ke bawah itu nggak bagus. Kalau yang ini buat kalau moga aja ya, ini tumbuh subur. Kalau tumbuh subur ya ini buat koleksi sendiri lah. Kalau yang ini silakan, kalau ada yang minat. Ini kawis, batangnya bagus. Ini sebenarnya ya di bawah pangkal yang mana segini, di bawah sini itu ada batu yang nggak bisa dicopot di bawah sini ya, tapi belum saya rehab ya, kan masih tahap perantingan. Kalau sudah kita pindah ke pot ceper nanti bisa direhab lah, atau kita percantik rantingnya kah, atau daunnya, atau kita tonjolkan perantingan. Ini kan masih kecil, kalau kita kawatkan belum kuat nih, masih segini, masih kecil ya. Kita harus siram tiap hari ya, nggak seharus tiap hari sih ya, kita harus perhatikan media kita. Kalau ini kan masih basah ya, kita lihat. Kalau udah kering ya kita semprot, nggak perlu pakai obat. Kalau dalam pembonsai itu harus mempunyai niat, kesabaran. Menurut saya sih, kalau pembonsai kalau sudah jadi, pembonsai nggak perlu, nggak singkat loh. Kalau pembonsai kan gini, segini itu masih dianggap pemula gitu.
kalau sudah besar, bonsai itu bisa menjadi tabungan masa depan. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun atau karakter batangnya ini sudah terbentuk, bisa laku 75 juta, 80 juta, itu gampang ya. Tapi kalau kawes itu nggak semahal itu sih, paling ya 10, 8, 5 ya segituan. Kalau Arabica ya gitulah. Kalau ini serut ya paling pasarannya 20, 25 ya segitulah ya, sebagai pendongkel ya, untuk mencari kesibukan di masa lapang ya gak apa-apa sih, boleh aja menjadi yang namanya kolektor bonsai atau pendongkel, yang penting kita punya niat. Ya seperti itu dulu penjelasan saya. Terima kasih. Kalau kalian suka silahkan like, kalau kalian suka silahkan subscribe ya. Moga aja dukung channel ini hingga 100.000 subscriber atau 1000 subscriber pun sudah alhamdulillah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.